Hai, selamat datang di channel Febitalio. Channel yang menceritakan cerita-cerita seru yang terjadi di lingkungan kita atau pengalaman-pengalaman yang terjadi di kalian semuanya. Sebelum kita memulai cerita baru malam ini atau hari ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, like, and share, subscribe dulu ya. Semoga bantuan subscribe dan share, like, komen dari kalian membantu kita untuk selalu semangat bercerita untuk seterusnya. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang kembali ke masa lampau, yaitu 2009. 2009, apa yang terjadi dari 2009? Mari kita lihat. Di 2009 ini terjadi musibah gempa bumi yang sangat besar di Sumatera Barat. Mungkin semua masih ingat kejadiannya atau pernah mendengar di televisi atau pernah mendengar dari orang-orang lain, yaitu gempa bumi dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Gempa yang sangat besar terjadi di daerah Minangkabau. Gempa yang besar ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 1.000 lebih orang meninggal dunia dan 2.000 lebih orang luka ringan dan luka berat. Duka yang sangat mendalam terjadi di daerah Minang ini. Daerah yang berpedoman kepada adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah. Musibah telah terjadi di daerah Minangkabau. Sungguh-sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh-sungguh sangat sedih. Seluruh bangunan, rumah sakit, sekolahan, semuanya rata dengan tanah. Hancur semuanya. Tempat-tempat kebanggaan anak-anak muda untuk nongkrong, shopping, semuanya hancur. Hari itu, semuanya menangis. Semuanya sedih. Semuanya ketakutan. Harta benda, keluarga, anak hilang seketika. Banyak korban jiwa. Setelah kejadian gempa 2009 di Sumatera Barat ini, banyak sekali terjadi hal-hal aneh. Hal-hal yang tidak bisa disesuaikan dengan logika. Karena hal-hal ini berkaitan dengan mistis yang terjadi di daerah-daerah tersebut. Banyak warga-warga atau pendatang yang mengalami hal-hal yang aneh. Seperti supir taksi yang waktu itu dia melalui rute perjalanan yang sama. Di perjalanan yang ditujunya
ada seorang bapak-bapak yang memberhentikan taksinya dengan tujuan untuk diantarkan di satu tempat yang sesuai permintaan bapak-bapak ini. Tapi waktu diturunkan di lokasi yang bapak minta ini, tiba-tiba bapak ini sudah tidak ada di taksi. Alangkah kagetnya supir taksi ini, seakan tidak percaya. Ketika supir taksi ini melihat keluar, alangkah terkejutnya kalau dia sekarang sudah berada di salah satu tempat yang paling parah, yang paling banyak korbannya saat waktu gempa mengguncang daerah Padang. Hal aneh juga terjadi kepada seorang mahasiswa yang bernama Bimo. Hari itu Bimo dan teman kuliahnya atau teman sepermainan di kampusnya memutuskan untuk pindah ke kos-kosan baru. Karena kebetulan kos-kosan lamanya ini sudah habis tenggang waktunya. Maklum, kalau anak muda itu biasanya suka berpindah-pindah kos supaya dapat relasi yang lebih banyak atau dapat teman yang lebih banyak. Kebetulan dia mendapatkan kos-kosan secara tampilan sedikit horor, tapi secara harga itu sangat menghemat kantong mereka. Kos-kosan ini terletak di pinggir kota Padang. Kos-kosan ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama dari kos-kosan ini dihuni oleh perkantoran, sedangkan lantai kedua tidak ada penghuninya, dikhususkan untuk anak-anak yang mau ngekos di sana, termasuk karyawan di sana. Kebetulan karyawan di sana sudah tahu dengan lingkup rumah tersebut, jadi dia tidak mau untuk ngekos di sana. Yang ngekos di sana itu hanya ada 3 orang, Bimo, temannya, dan salah satu pendatang juga. Hari itu Bimo pindahan ke kos barunya. Bimo merasa dengan kos yang murah ini, yang menghemat kantongnya ini, sangat menguntungkan bagi dia. Karena juga kosnya ini letaknya di tempat wisata Pantai Padang. Singkat cerita, malamnya temannya itu tidak mau tidur di kos-kosan tersebut. Karena temannya itu sudah tahu cerita apa yang terjadi di kos-kosan ini, menyebabkan temannya ini enggan untuk bermalam di kos-kosan tersebut. Tapi sayangnya Bimo tidak mengetahui historis dari kos-kosan tersebut. Malam pun telah tiba. Bimo yang tidak merasa curiga dengan kos-kosan murah yang didapatnya, dia setelah selesai beres-beres, dia mencoba untuk membaringkan badannya di kos-kosan tersebut. Awalnya sih biasa-biasa aja di kos-kosan ini. Kos-kosan seperti pada umumnya. Tapi tiba-tiba malam itu ada yang mengetok pintu kos-kosannya. Si Bimo awalnya mungkin tidak menghiraukan. Itu mungkin preman-preman di daerah sana yang ingin mencoba masuk. Lama-kelamaan, ketokan ini semakin keras, yang mengusik istirahat Bimo yang lagi tidur. Akhirnya Bimo memutuskan untuk melihat ke bawah, melihat ke pintu sumber bunyinya ketokan tersebut. Tapi alangkah kagetnya Bimo, waktu dia sampai ke bawah, itu sepi, tidak ada orang. Bimo positive thinking aja di saat itu. Mungkin ada anak-anak di sana yang mau mengerjai dia. Karena sebagai salam pengenalan terhadap penghuni baru, Bimo naik lagi ke lantai 2. Setelah dia mencoba membaringkan badannya lagi, tiba-tiba pintu kamarnya itu ada yang ngetok.
Logikanya, pintu bawah saja tidak terbuka, sedangkan pintu kamarnya ada yang ngetok. Malam itu temannya sama penghuni satunya lagi tidak ada di rumah. Lama-kelamaan Bimo merasa takut juga dengan hal-hal yang dialaminya itu. Dia tidur, ambil selimut menutup kepalanya. Tapi tahu gak kalian, saat dia menutup kepalanya, posisi kepalanya itu melihat ke pintu kamarnya. Alangkah kaget bukan mainnya, yang dilihat Bimo tersebut ada sosok seseorang perempuan yang lagi membuka pintu kamarnya, berdiri sambil tersenyum kepada Bimo. Kaget bukan main si Bimo waktu itu. Dia langsung mengucap, "Astagfirullah, astagfirullah." Waktu dia mau melihat lagi arah pintunya tersebut, pintunya itu tertutup. Tidak ada orang di sana. Bimo berpikir mungkin itu hanya hayalannya semata, mungkin kayak badannya kecapean karena habis pindahan ke kos-kosan barunya itu. Malam pun berlalu. Hari sudah pukul 2 malam. Sudah jam 2 malam, Bimo masih belum bisa tidur karena dia masih merasa aneh di kos-kosan barunya ini. Lagi-lagi jam 2 itu ada lagi orang yang ngetok pintu rumahnya atau ngetok pintu kosnya sambil-sambil memanggil nama Bimo. Bimo? Bimo? Begitu suara itu keluar atau terdengar di telinga Bimo. Bimo memikir mungkin ini temannya, teman sekos-kosannya yang baru datang main dari tempat lain untuk meminta si Bimo buka pintu. Kemungkinan dia lupa bawa kunci serap. Bimo memberanikan diri untuk turun lagi ke lantai 1 yang sudah gelap gulita, semuanya hening, hampa. Tapi waktu Bimo sampai di lantai 1 lagi, tidak ada lagi orang. Bimo merasa ini benar-benar aneh. Lagian siapa sih yang mau ngerjain orang di jam 2 malam hanya untuk ngetuk pintu doang? Atau ngerjain pendatang baru doang? Bimo sudah tidak bisa positive thinking lagi. Dia sudah merasa ketakutan di malam itu. Dia segera naik ke lantai 2 lagi. Tapi ada hal aneh lagi terjadi ketika dia naik ke lantai 2. Waktu dia naik ke lantai 2, naik di jenjangnya, kakinya dipegang oleh sosok perempuan yang dilihatnya di pintu tadi. Perempuan itu merangkak, kaki Bimo dipegangnya sambil ketawa yang sangat seram. Kagetnya bukan main si Bimo, takutnya bukan main si Bimo. Shock, benar-benar shock waktu itu. Sampai Bimo pingsan di tangga tersebut. Paginya, Bimo disadarkan oleh teman sekosnya dan teman sekamarnya. Bim, bangun. Kamu ngapain tidur di sini? Bimo masih kaget. Dia tidak berani cerita apa yang terjadi sama dia di malam itu. Setelah Bimo bangun, dia siap-siap mandi, serap, dan memutuskan untuk duduk di kedai di sebelah kos-kosannya. Iseng-iseng, ibu kos-kosannya tuh bertanya, "Kamu penghuni baru ya di kos-kosan seberang?" "Iya bu, saya penghuni baru. Saya baru pindah kemarin." "Oh, hati-hati ya di sana." "Hati-hati bu, emangnya kenapa?"
kamu nggak tahu, sebelum mengambil kos-kosan itu kamu nggak tahu ceritanya apa yang terjadi di kos-kosan tersebut? Saya nggak tahu bu, memangnya ada apa dengan kos-kosan tersebut? Oh tidak ada apa-apa kok, nggak apa-apa tapi hati-hati aja. Bu, kenapa? Soalnya saya semalam juga mengalami hal yang aneh. Saya lihat sosok perempuan di kos-kosan tersebut. Emangnya sebelum saya di sana ada hal aneh apa ya bu ya? Akhirnya pemilik kedai itu memberitahu kepada Bimo, sebelum kamu tinggal di sana, itu penghuni lama juga mengalami hal yang sama, diganggu sama makhluk-makhluk tersebut. Sosok perempuan penghuni kos-kosan tersebut. Kami warga di sini juga sering mendengar suara-suara dari bangunan tersebut. Suara orang menangis, ketawa, teriak, minta tolong. Tapi yang kami dengar itu suara perempuan. Kadang-kadang kami malam-malam itu lihat juga seorang sosok perempuan lagi duduk di depan bangunan tersebut sambil ngetok pintunya dari luar. Warga juga sering lihat hal-hal seperti itu. Tapi karena warga tidak ada yang berani, makanya sampai sekarang kos-kosan tersebut jarang ditinggalin sama orang. Makanya secara harga kos-kosan itu murah. Sebenarnya itu bermula dulu ada mahasiswi yang tinggal di sana. Tapi waktu gempa besar yang menimpa Kota Padang kemarin, mahasiswi itu ditemuin meninggal di bawah jenjang menuju lantai 2 tersebut. Konon ceritanya, tenaga medis yang mengambil jenazah mahasiswi ini, katanya jari mahasiswi ini tidak lengkap, ada yang ketinggalan. Tapi dicari-cari jarinya itu nggak ditemui, sampai sekarang nggak ditemui. Akhirnya Bimo mengetahui cerita singkat dari pemilik kedai ini bahwa kos-kosan ini kos-kosan yang lagi tidak baik-baik saja, atau lagi ada penghuni yang mencari jari kelingkingnya atau salah satu jarinya yang putus. Bimo memutuskan menceritakan kepada teman kuliahnya ini untuk mencari kos-kosan baru karena tidak mau diteror lagi oleh hantu perempuan di kos-kosan tersebut. Setelah kejadian ini, Bimo menceritakan kepada pemilik kos-kosan tersebut. Akhirnya dengan saran warga, saran Bimo, dan saran-saran yang lainnya, pemilik kos-kosan ini memutuskan untuk mengadakan doa bersama di kos-kosan tersebut untuk membantu roh wanita ini kembali ke asalnya. Malam itu dilakukan pengajian di kos-kosan itu, doa bersama di kos-kosan tersebut. Singkat cerita, Bimo memutuskan untuk keluar dari kos-kosan tersebut. Singkat cerita, Bimo akhirnya memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut untuk mencari kos-kosan yang lain. Selain kejadian yang dialami supir taksi, dialami Bimo, dialami warga, banyak kejadian lagi yang terjadi akibat gempa besar di Sumatera Barat tersebut. Sudah 14 tahun dari kejadian gempa tersebut, duka yang mendalam terjadi dari daerah Minang, daerah yang mengutamakan Islam dan adatnya. Sekian cerita singkat kejadian hal aneh setelah terjadinya gempa Sumatera Barat. Semoga jika terdapat kesamaan cerita atau nama, ini hanyalah sebuah cerita yang diceritakan kembali oleh narasumber. Salah satu untuk mengingatkan kita bahwa pernah terjadi gempa besar di Sumatera Barat, dan untuk memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Semoga daerah kita ini terhindar dari musibah dan bencana. Stay tune di Febitalio, nantikan
cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you guys.